Ya, itu normal, itu biasa. Tapi risalah kerasulan menjagakan kamu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Maka disinilah kemudian kepatuhan, ketundukan itu dibangun. Karena itu, kepatuhan, ketundukan dalam bahasa Arab itu disebut dengan Islam namanya. Orangnya Muslim. Karena itu semua risalah, bahkan dari Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, sampai ke atas, risalahnya risalah Islam. Risalah yang menjadikan mereka tunduk, patuh kepada Allah, dan tidak menyimpang, tidak merubah apapun. Ini penting kalimat terakhir ini saya katakan. Tidak menyimpang, tidak merubah apapun. Termasuk merubah firman-firman Allah, ketentuan Allah, ya, hanya sebatas urusan-urusan dunia. Tidak, jauh daripada itu. Jelas ya? Kemudian amanat ini disampaikan kepada generasinya. Nah, ini dia nih. 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Dan mulai muncul. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Muncul Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, maka Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya termasuk nanti Yakub. Kita lihat nanti Yakub itu siapa. Baik, Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya. Nah, ini genealogi ke bawahnya. Diwasiatkan ke bawahnya, ya sungguh Allah telah menetapkan bagi kalian satu tuntunan yang benar, pedoman yang benar yang harus dipatuhi. Ya, pedoman tuntunan frame tadi itu din, ya. Din kita kan namanya Islam tadi, ya, frame-nya kan Islam kan? Makanya di Quran surah ketiga, Quran surah 3 ayat 19 itu kata din disandingkan dengan Islam. Din disandingkan dengan al-Islam. Ya. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Tadi frame-nya disebut Islam, kalau kita masuk frame ya ke dalamnya karena yakin patuh, tunduk, ya yakin tanpa ragu disebut iman, orangnya mukmin atau amanah atau amanu. Jadi begitu kita masuk disebut ya ayyuhalladzina amanu. Frame-nya disebut Islam. Kalau sudah masuk mesti tunduk, patuh untuk mengerjakan semua ketentuan. Makanya nanti semua ketentuannya disebut silmi namanya. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang yang telah yakin, ya, tanpa ragu, udkhulu fis silmi. Maka tunaikan semua ketentuan-ketentuan dalam frame ad-din ini. Apa frame-nya? Islam. Artinya harus tunduk, harus patuh. Ya, karena itu di lain kesempatan Nabi Ibrahim menyebutkan di Quran surah kedua ayat 132, ya, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan bagimu frame kehidupan yang ada pedoman di dalamnya, yaitu Islam. Patuh, ya. Ke siapa yang disampaikan? Banihi. Bani. Kepada keturunan-keturunannya, anak-anaknya secara genealogis. Ya. Nah, ini dia yang secara genetik kita akan turunkan. Siapa anak-anak ini? Bahkan di ayat ini diberikan kisi-kisi, salah satunya ada Yakub. Siapa Yakub itu? Kita yang coba akan turunkan, teman-teman. Baik, izin saya hapus dulu ini. Yang ini saya hapus. Ya, supaya nanti kita mudah menurunkan keturunan secara genetik dari yang ini dulu. Bismillah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kemudian menikah. Ya, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampilkan risalahnya dan supaya risalah itu terus ya menyebar, meluas dalam generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan risalah ayahandanya tercinta yaitu Abul Anbiya. Maka Allah berikan kemudian jalan untuk pernikahan. Nah, ini jalurnya untuk menikah. Ya, bukan hubungan sembarangan gitu ya. Maka adalah kemudian perempuan yang sangat luar biasa terhormat. Terhormat, perempuan baik, suci, akhlaknya mulia, dan cantik jelita. Nah, ini jarang sekali yang seperti ini, itu Sayyidah Sarah. Ya. Masih di Padan Arab nanti ya, di Babilonia nanti bertemu jodohnya dengan beliau. Kemudian nanti di sini ada Sayyidah Sarah binti Am al-Khalil. Am al-Khalil. Am al-Khalil ini binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara, punya paman juga, nanti punya anak namanya Sarah, perempuan, nanti menikah. Ya. Makanya disebut Sarah binti Am al-Khalil. Ya. Sarah binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri atau saudaranya ke atas ya, nanti di Babilonia. Dinikahkan nanti dengan ini, nanti kita akan turunkan. Kemudian dengan Sayyidah Hajar alaihassalam, ya, al-Qibtiyah al-Misriyah. Al-Qibtiyah al-Misriyah. Al-Misriyah. Seperti ini. Baik, umumnya manusia saat ini atau kebanyakan gitu kan, orang-orang saat ini mengetahui dua ini ya, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Padahal nanti ternyata ada lagi yang ketiga namanya Kantorah. Kantorah binti Yaqtan. Kantorah binti Yaqtan. Ini dia. Ada Kantorah binti Yaqtan. Ketiga, dikenal juga dengan Kentura, ya. Kentura, bukan Pantura, ingat ya. Kantura. Kantorah, ya. Dan yang
Ini yang keempat. Yang keempat di sini Hajun. Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Sayyidah Sarah binti Amil Khalil, Sayyidah Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah, kemudian Sayyidah Qantara binti Yaqtan, kemudian Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Inilah 4. Ya. 4 istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dari sini kita akan turunkan dari keturunannya Sayyidah Sarah, kemudian melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Ini dia ya. Sayyidah Hajar nanti melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam. Nanti teman-teman penting saya sampaikan. Jadi ini Nabi Ismail alaihissalam lahir duluan. Ya, lahir duluan. Saat usia Nabi Ismail itu 14 tahun, usia Nabi Ibrahim kisaran 120 tahun, dan usia Sayyidah Sarah itu 90 tahun. Maka lahirlah Ishak. Ini kisahnya sangat menarik nih ya. Jadi Ishak itu di dalam bahasa Arab itu bisa seakar dengan kata dhahak. Ya, dhahak. Artinya tertawa bahagia. Ya, tertawa bahagia. Nah, kenapa ada kalimat ini? Ada sebagian yang menduga begini. Ada kaitan dengan Quran surah ke-11 ayat 71. Ya. Sampai dengan sama juga dengan isyaratnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 24 sampai dengan 29. Di Quran surah 11 Hud ayat 71 itu jadi kisahnya begini. Kisahnya bahkan sampai viral ya. Itu kisahnya ketika datang malaikat, ya, beberapa rombongan malaikat ingin menuju kaumnya Nabi Lut. Dikisahkan di sini nih. Quran surah 51 buka ayat 24-nya. Di sebelah kanan agak ke bawah. Ya, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Jadi datang serombongan malaikat mampir ke tempat Nabi Ibrahim, tujuan utamanya adalah ke saudara beliau di Nabi Lut, ya. Jadi di situ di satu masa ada 2 distrik berbeda, nabinya ada 2, rasulnya ada 2, tuh ya. Jadi enggak setiap masa nabinya satu, boleh jadi setiap tempat itu yang berbeda ada nabi juga. Nah, ini keponakannya, Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Kemudian apa yang terjadi? Ketika akan datang yang menghukum umatnya Nabi Lut yang memang minta diadab, ini keterlaluannya, minta diadab, ya, maka malaikat mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ketika itulah mengabarkan bahwa Sayyidah Sarah ini yang sudah usia 90 tahun itu akan punya keturunan, akan punya anak, akan mengandung. Maka di sini kemudian beliau disebutkan sambil menepuk wajahnya, fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Beliau mengatakan, apa yang seperti ini masih mungkin bisa punya keturunan? Itu sambil berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qaimun, qaim. Kalau perempuan tambah tak di ujungnya, qaimatun. Ya, jadi sambil berdiri menepuk begini sambil tertawa. Ya, ini Yang seperti ini apa masih mungkin punya keturunan? Jadi ketawa gembira, tertawa dan menepuk-tepuk. Ya, seakan takjub dengan keadaannya. Maka di Quran surah ke-11 ayat 71 disebutkan, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ya, Masya Allah. Wa imra'atuhu, sedangkan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Sayyidah Sarah qa'imatun, langsung berdiri mendengar kabar itu. Ya, ketika malaikat mengatakan di surah ke-51 ini, ya, kemudian mengatakan fabasyyaruhu bi ghulamin alim, dia akan dapat anugerah seorang anak yang sangat cerdas, gulamun alim. Kalau Ismail gulamun halim, kalau ini gulamun alim. Ya, halim itu cerdas dan perasa. Ya, tapi gulamun alim cerdas. Jadi anak kamu akan lahir darimu anak yang sangat cerdas, gitu kan? Anak jenius, cerdas, maka langsung bangkit menepuk, tertawa gembira. Apa mungkin yang masih begini masih punya keturunan? Ya, maka di Quran surah 71, di Quran surah 11 Hud ayat 71 dikatakan wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, maka tertawa gembira dan sambil menepuk bagian pipinya, fabasyarnaha bi Ishaq, kami kemudian anugerahkan kepadanya namanya anak bernama Ishaq. Ya, yaitu apa? Memberikan kesan bahwa kamu kaget sambil tertawa, kami berikan seorang anak yang akan memberikan kegembiraan pada dirimu dan menghadirkan tertawa bahagia, tertawa gembira. Artinya yang selalu membuat engkau riang, membuat engkau bahagia sampai engkau tertawa gembira dan terhibur. Jadi apa yang kau rasakan seakan-akan sedih, gitu kan? Seakan merasakan kapan punya keturunan, sekarang kau tinggal gembira aja. Anak itu akan memberikan kesan kau sambil gembira, tertawa dan sebagainya. Itulah Ishak. Jelas ya? Nanti ada Ismail dari Sayyidah Hajar, ya, alaihissalam. Ini disebut di Al-Quran gulamun halim, anak cerdas yang punya empati tinggi, rasa tinggi. Sehingga nanti banyak kisah, kita akan masuk ke kisah itu ketika akan menurunkan Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW, ya. Itu bagaimana bapaknya akan
membawa tugas yang tidak mudah meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur atasnya di masa Nabi Nuh itu. Tiba-tiba nanti Ismail datang membawa batu, merasakan bagaimana beban kerja ayahnya, pengen bantuin. Ya, sehingga ketika Nabi Ibrahim mulai bekerja, tapaknya disebut Maqam Ibrahim. Nabi Ismail membawa batu disusun-susun, susunannya disebut dengan Hijr Ismail. Sampai sekarang sudah ada di area Ka'bah. Nanti puncaknya saat peristiwa kurban itu.